setiap insan berhak mendapatkan keadilan. Tapi, bagaimana jika Anda terjebak dalam situasi di mana nyawa Anda berada di ujung tanduk di negeri orang tanpa harapan dan tanpa dukungan? Inilah kisah haru yang menggambarkan perjuangan dan dedikasi luar biasa. Sebuah kisah tentang penyelamatan seorang tenaga kerja wanita dari hukuman mati. Dan pahlawan dalam cerita ini adalah seorang tokoh Indonesia yang tak kenal lelah membela nasib bangsanya. Inilah kisah Prabowo Subianto dan perjuangannya menyelamatkan Wilfrieda Soik. Wilfrieda Soik, seorang wanita muda asal Nusa Tenggara Timur, berangkat ke Malaysia sebagai asisten rumah tangga demi membantu keluarganya yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Namun, takdir membawanya ke jalan yang sulit. Pada tahun 2010, Wilfrieda dituduh membunuh majikannya. Tuduhan itu membuatnya menghadapi ancaman hukuman mati berdasarkan pasal 302 Penal Code Malaysia. Wilfrieda, yang saat itu baru berusia 17 tahun, berada dalam kondisi yang sangat tertekan, terisolasi di negeri asing tanpa dukungan hukum memadai. Ia hanya bisa pasrah menanti nasibnya. Ketika kisah tragis Wilfrieda terungkap pada tahun 2013, seorang aktivis perempuan memberitahukan kasus ini kepada Prabowo Subianto. Sebagai seorang tokoh nasional yang peduli terhadap nasib para pekerja migran Indonesia, Prabowo segera bertindak. Ia langsung terbang ke Malaysia untuk bertemu Wilfrieda dan memahami kasus ini secara langsung. Lanjutkan proses bantuan kepada warga negara kita, ya, Wilfrieda Soik, yang menghadapi proses hukum di Malaysia. Mudah-mudahanlah kita bisa mendapatkan hasil yang baik dalam proses selanjutnya. Prabowo tidak berhenti di situ. Beliau menyewa pengacara terbaik Malaysia, Tan Sri Shafee Abdullah, untuk membela Wilfrieda di pengadilan. Langkah ini menunjukkan betapa besar dedikasi dan komitmen Prabowo untuk memberikan keadilan bagi Wilfrieda. Tidak hanya menyewa pengacara, Prabowo juga rutin menghadiri persidangan Wilfrieda, menunjukkan dukungan moral yang tak tergoyahkan. Proses hukum berjalan panjang dan melelahkan. Namun, dengan dukungan Prabowo dan tim hukumnya, kebenaran akhirnya terungkap. Tim pembela berhasil menunjukkan bahwa Wilfrieda berada dalam kondisi kejiwaan yang terganggu saat insiden terjadi, akibat tekanan berat yang ia alami selama bekerja. Pada tahun 2015, keputusan yang dinantikan pun datang. Pengadilan Malaysia memutuskan Wilfrieda tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan tersebut. Ia akhirnya dibebaskan dari ancaman hukuman mati. Tangis haru pecah, tidak hanya dari Wilfrieda, tetapi juga dari Prabowo, dan semua pihak yang telah berjuang keras demi menyelamatkan hidupnya. Menurut saya ada berapa kedutaan kita di beberapa negara kewalahan, masalahnya terlalu banyak. Jadi benar yang disampaikan Pak Anies, aktivis-aktivis ini sangat membantu untuk mengikuti dan membantu pekerja migran kita di mana-mana. Saya pernah pengalaman, saya pernah diberitahu oleh seorang aktivis, seorang perempuan, tentang seorang pekerja perempuan di Malaysia yang 2 minggu lagi mau digantung. Kalau tidak ada berita dari aktivis perempuan ini, kita tidak bisa bantu dan intervensi. Jadi benar, peran aktivis-aktivis sangat penting di bidang pembelaan hak-hak
pekerja kita di luar negeri. Mereka adalah pahlawan-pahlawan. Terima kasih. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada Januari 2024, Wilfrida kembali berkomunikasi dengan Prabowo melalui panggilan video dalam sebuah acara di Jakarta. Dalam percakapan tersebut, Wilfrida dengan penuh rasa terima kasih menyebut Prabowo sebagai malaikat penyelamat. Saya tidak mampu untuk membayar dan kebaikan orang yang saya. Saya hanya mampu mendoa untuk Pak Prabowo selalu sehat. Sementara itu, Prabowo dengan rendah hati menyatakan bahwa perjuangannya bukanlah apa-apa dibandingkan dengan kebahagiaan melihat Wilfrida kini hidup tenang di kampung halamannya. Jalan yang harus kita lakukan, ya. Oke, selamat, terima kasih Wilfrida. Baik, terima kasih Wilfrida ya. Terima kasih Wilfrida, terima kasih salam sama keluarga di sana. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa kemanusiaan tidak mengenal batas. Dalam hidup, kita harus berani berdiri untuk orang lain, khususnya mereka yang terpinggirkan dan teraniaya. Bagi Prabowo, ini bukan sekadar pembelaan hukum. Ini adalah panggilan hati untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak warga negaranya di luar negeri. Kisah Wilfrida Soik menjadi bukti bahwa setiap nyawa layak diperjuangkan, dan setiap individu berhak mendapatkan keadilan apapun kondisinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Tinggalkan komentar Anda di bawah jika Anda tergerak dengan cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya.